Selamat siang Pak Yosi. Siang juga. Saya di sini perkenalkan Agus Kurniawan selaku calon guru penggerak angkatan 5, ingin wawancara dengan Pak Yosi terkait pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai universal. Sebagai untuk penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual yang istilahnya kalau saya juga ingin belajar mungkin dari pengalaman Pak Yosi selama 3 tahun menjadi kepala sekolah, mungkin ada banyak hal yang terkait pengambilan keputusan di mana hal itu merupakan kalau dalam materi kami itu ada istilahnya dilema etika ataupun menjadi sebuah bujukan moral, di mana kalau bujukan moral itu kan hubungannya salah dan benar, sudah ranahnya ada kode etik dan hukum. Kalau dilema etika kan benar dan benar. Nah ini di sini saya ingin langsung kawruh istilahnya terkait pengalaman Pak Yosi selama 3 tahun menjadi kepala sekolah di beberapa SMA di Kabupaten Kendal. Adakah momen di mana Pak Yosi itu ketika mengambil sebuah keputusan itu mungkin mengalami istilahnya tadi tergolong ke istilahnya bujukan moral ataupun menjadi sebuah dilema etika. Artinya Pak Yosi menganalisa dulu permasalahan-permasalahan yang ada dan baru menentukan kebijakan tersebut. Meskipun terkadang kebijakan itu setelah kita analisa pun ketika diterapkan juga mungkin belum sesuai dengan harapan, tapi paling tidak kan ada analisa seperti itu. Nah itu kira-kira pengalaman Pak Yosi seperti apa dalam menentukan sebuah kebijakan di sekolah-sekolah yang pernah dipimpin oleh Pak Yosi? Terima kasih Pak Gus. Ini membahas tentang, kalau menurut saya, faktual tugas kepala sekolah, yaitu dalam hal melakukan pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu adalah rohnya pimpinan. Betul. Jadi orang sukses itu harus mengambil keputusan 10 detik satu detik. Kita bisa bayangkan. 10 detik harus mengambil keputusan. Artinya saya kenapa kok sampai ada wilayahnya wilayah waktu. Artinya bahwa keputusan itu harus sesegera mungkin segera diputuskan. Poinnya itu. Karena ketika kita berani mengambil keputusan, maka kalau tadi kita bicara masalah ada faktor benar, ada benar salah segala macam. Jadi kan itu hubungannya dengan ada orang lain. Ada orang lain di mana yang nantinya akan menerima akibat dari sebuah keputusan. Dan itu saya pikir memang harus ada keberanian untuk melakukan. Makanya analisanya waktu 10 detik. Berarti Pak Yosi melakukan analisa kurang lebih 10 detik ya kalau dalam itu istilah jenengan gitu. Itu pengistilahan. Pengistilahan artinya setiap ada masalah di institusi yang jenengan pimpin, jenengan selalu melakukan analisa terlebih dahulu. Gini Mas. Jadi saya ingin menekankan bahwa pengambilan keputusan itu secepat mungkin. Walaupun kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana menganalisanya, kan gitu ya. Tentang analisa, tentulah sebuah keputusan yang baik punya dasar yang kuat. Tentang pengambilan keputusan itu. Nah, tinggal masalah apa yang kita putuskan. Jadi bukan berarti bahwa masalah besar
itu bisa diputuskan hanya dalam jangka waktu yang 10 detik tadi, saya nggak ngomong seperti itu. Iya. Ya. Tapi bahwa apa namanya dalam mengambil keputusan itu cepat dilakukan. Kemudian yang kedua, selain masalah perlakuan itu, yang kedua komprehensif. Artinya kita mempertimbangkan banyak faktor ya, yang melingkupi masalah. Nah, sekarang kita coba deh bahwa kalau kita melihat kondisi yang ada di sekolah, ya, contohnya SMA Sidoarjo dengan 859 peserta didik dengan 61 guru dan karyawan, itu artinya pengambilan keputusan yang saya ambil itu mempengaruhi ke 900. Iya, kalau itu menyenangkan. Nah, kalau misalnya ada sebagian yang merasa tidak senang terhadap keputusan tersebut, apakah itu akhirnya menjadi apa ya, tantangan atau istilahnya apa ya, terus dianalisa lagi atau gimana gitu? Nah gitu. Jadi memang kalau tadi kita bilang sebuah siklus ya, artinya kalau nggak ada keputusan yang berdiri sendiri, gitu. Termasuk juga keputusan untuk menganalisa sebuah masalah, gitu ya. Kemudian apa namanya kalau tadi ditanyakan, terus kalau ada yang nggak puas, konsekuensi dari sebuah keputusan. Dan di belakang itu, kalau tadi bilang masalah analisis, nah kita visinya kemana? Kita itu mengedepankan pengambilan keputusan yang seperti apa? Contoh yang pertama, bisa jadi bahwa keputusan kita itu berpihak kepada orang banyak. Atau, karena memang kita ada sebuah pemain yang menyatakan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang paling sedikit mudaratnya dan paling banyak manfaatnya, kan gitu ya. Nah kalau kita lihat yang kalimat itu sepertinya mengarah kepada orang-orang, kan gitu, yang lebih banyak menguntungkan orang, tapi andaikan ada apa namanya kerugian, itu tidak banyak orang yang rugi karena keputusannya. Contoh sederhana, saya keliling ada kelas kosong, kemudian saya lihat karena itu kelas kosong, maka saya keluar, saya tanyakan ini jamnya siapa? Jelas di situ nggak ada bunyinya apa? Maka kemudian biasanya saya keluar dari kelas itu, kemudian saya telepon, Pak, posisi ada di mana? Sedang apa? Gitu. Saya yakin yang saya telepon nggak nyaman. Iya betul. Kan gitu ya? Pastinya nggak nyaman. Nggak nyaman gitu. Tapi apa yang saya lakukan itu barangkali merugikan satu orang ini, tapi 36 ini kan terselamatkan. Ini kalau kita analisanya adalah kemanfaatan. Tapi juga kita analisanya barangkali tujuan. Contoh yang sederhana saja. Barusan itu bukan barusan ya. Beberapa hari yang lalu itu ibunya Pak Budi sama ibunya Bu Fitri, kebetulan dua orang guru di sini, saudara, ibunya meninggal. Nah, pada waktu itu saya melihatnya gini, kebiasaan kita kalau ada orang meninggal, maka kita takziah. Kalau kita takziah, berarti satu sisi merugikan. Iya kan? Ada pembelajaran yang hilang, kan gitu. Padahal itu dia paling nggak dua kelas kan, karena dua-duanya wali kelas. Gitu. Dan wali kelas di kelas 11. Gitu. Terus saya lihat pada waktu itu, begitu saya dibuka waktu itu, saya tanyakan kebiasaan kita gimana, takziah apa bilang. Ketika saya mengambil, kalau saya setiap hari sekeliling, saya ketemu sama anak-anaknya itu, saya belum ngomong apa-apa. Ya udah kita doakan aja, kita coba bacakan Al-Fatihah sama-sama di ibunya Pak Budi. Gitu ya. Awalnya begitu. Begitu saya keluar dari rumah itu, jamnya siapa? Kebetulan jamnya yang lain. Tunggu aja. Dan saya
keluar ketemu sama Pak Makmun. Pak Makmun saat ini lagi ngajak PAI. Anak-anak ngajak keluar ke masjid. Ngapain Pak? Sholat Jumat. Aku pikir, wah berarti ada materi tentang sholat jenazah di kelas 11. Memang betul. Ya, ada materi itu. Kemudian saya pikir, satu sisi saya ingin bahwa waktu untuk anak-anak tidak terlalu. Tapi pada sisi yang lain, saya ingin untuk memberikan rasa empati saya kepada guru saya. Maka kemudian 12 itu saya usung semuanya sama. Berarti diusung ke apa, bertaksiah. Pertanyaannya, merugikan anak enggak? Ya, kalau dari sisi pembelajaran mungkin merugikan. Tapi kan karena kalau berbicara norma, istilahnya kan sudah apa ya, istilahnya kebiasaan di sekolah juga kan. Katakanlah kalau di sekolah saya itu kok ibu, katakanlah orang tua Siswa saya satu kelas ada yang saya meninggal itu satu kelas juga takziah. Jadi ya itu saya menyatakan itu tidak kerugian bagi KPU. Anak-anak 2 kelas 72 orang saya apelkan di situ. Saya bilang, pertama kita doakan untuk ibunya Putih sama Putih, semoga segera biasanya lah. Saya bilang, kita akan melaksanakan takziah, tapi jangan salah, kita tetap melaksanakan KPR. Loh Pak, sekarang pelajarannya kimia. Loh itu kan hanya masalah. Iya. Di sana kamu nanti akan ikut kegiatan yang benar-benar bagaimana menyelenggarakan pengelolaan sampah. Dari mulai memandikan, kemudian pada waktu itu ada pemberangkatan, ada upacaranya, kemudian menyolatkan sampai menguburkan. Berarti secara tidak langsung itu adalah sebuah pembelajaran. Kalau saya melihatnya itu pembelajaran. Langsung ya. Iya. Walaupun jamnya tidak pada tempatnya loh. Kalau itu kan masalah sederhana. Tetapi kontekstual ada pelajarannya, ada materinya, dan mereka sebagai 2 uang. Satu langkah 2 pekerjaan. Dan kemudian saya bilang sama Pak Makmur, kelas yang kemarin takziah ditagih tugasnya. Iya. Dan betul, ternyata begitu yang saya lihat paling tidak. Begitu anak-anak diajak sholat bersama di sana. Mungkin sebelum sholat dulu, ketika pemberangkatan, karena Pak Fikri sama Bu Fikri, ya namanya juga tinggal sama juga ada menangis. Anak-anak menangis itu merasakan. Artinya saya air mata itu putih, bahwa hati mereka tenang. Berarti itu wujud empati. Iya. Terus habis itu ketika mereka sholat, saya yakin ketika sholat itu anak-anak itu yang sholat itu mungkin nggak tahu niatnya sholat jenazah, mungkin belum hafal doanya. Tapi kemudian ketika mereka sudah menyatakan melakukan Allahu Akbar, kemudian dia lihat ternyata sholatnya jaraknya deket-deketan kayak gitu ya, kayak gitu. Sesuatu dengan imbang. Kan baru buat anak. Dan kemudian yang terjadi adalah begitu juga dia, aku kira sholat, tapi aku belum ngerti bacaannya, aku belum ngerti niatnya. Maka yang terjadi, harapan saya, mau mempelajari. Akhirnya dia pengen mempelajari bagaimana caranya sholat yang benar. Saat ini sumber belajar begitu banyaknya. Itu. Sama juga ketika kemudian dimakamkan, kan kemudian itu ada bacaan dari motifnya itu. Itu kemudian buka HP-mu, buka Yasin, kamu apa? Enggak, ya udah. Mau baca di sini. Sebenarnya saya melihat bahwa proses belajar itu tidak terkungkung oleh ruang meja dan kursi. Nah, itu pentingnya malah di sini. Nah, kemudian ini, kalau saya bilang ini berbasis pada tujuan. Tujuan saya adalah ini kan di sini. Di situ ada mengatakan bahwa santun dalam tilawu.
Ketika dia santun dalam perilaku, salah satunya adalah perilaku agama kan. Iya. Ya. Santun juga dong ketika kemudian dia takziah ke tempat ini, itu kan sebuah perilaku yang kemudian kita butuh. Orientasinya, tujuan sekolah. Walaupun ada konflik, Dan pastinya tentu ada konflik. Tapi konflik itu kemudian kita coba untuk selesaikan. Ya kan, itu ya saya bilang justru dalam situasi saat ini, Pak Agus, orang hebat itu justru orang yang berani untuk mencari masalah justru. Bukan menyelesaikan masalah. Masalah justru buat masalah. Mencari masalah. Mencari masalah, masalah-masalah yang ada di lingkungan untuk diselesaikan. Ini yang kemudian saya ingat senior saya yang sebenarnya Pak Agus juga, Pak Nanda itu selalu kayak gitu. Dibilang sama teman-teman, karena bilang sama-sama guru dia sama juga gitu. Dia bilang, teman-teman selalu bilang, sudah orang lain. Lah kenapa? Masalah. Orang nggak senang hari kan boleh ngomong. Kalau Jawa bilang kayak gitu. Jadi hidupnya itu digunakan untuk mencari masalah. Tapi justru karena dia mencari masalah, maka dia punya pengalaman untuk memecahkan masalah itu. Karena nggak mungkin masalah datang kemudian kita diam aja Pak. Setiap masalah datang pasti harus ada solusinya, harus ada pemecahannya. Dan ketika kita berani menyatakan bahwa yuk golek masalah, ini yang kemudian menjadi sebuah ilmu baru pemikiran ini. Iya. Jadi istilahnya kan dengan adanya mencari sebuah permasalahan di lingkungan tempat kita berada, itu berarti kan akan mendewasakan, mendewasakan pola pikir, juga menambah khasanah kita juga dalam suatu ketika nanti menghadapi permasalahan yang sejenis misalnya di tempat yang berbeda seperti itu ya. Nah itu kalau nyambung tadi. Iya. Kenapa di awal saya mengatakan bahwa 10 menit dan 10 detik mengambil keputusan? Itu karena berawal dari kita memang senangannya belum masalah. Gitu. Karena kita cari masalah, maka kemudian kita harus sering-sering mengambil keputusan. Sering mengambil keputusan berarti kan ada tekniknya dong, ada caranya dong. Karena setiap keputusan yang diambil itu nggak bebas nilai. Iya. Pasti ada buntutnya. Gitu. Sebuah penyelesaian itu adalah sebuah awal permasalahan. Sebuah penyelesaian adalah awal dari permasalahan. Selalu seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah hasanah pengetahuan saya. Dan benar seperti dengan Pak Yas tadi bahwa semua itu kita tinggal menjalani, menikmati prosesnya, dan itu nanti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Yosi atas waktunya, sudah berkenan untuk menerima kami mengambil video untuk tugas guru penggerak saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ini berbicara kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, di sini saya Agus Kurniawan selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kendal. Di sini saya akan melakukan interview atau wawancara terhadap Bapak Bambang Mulyanto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendal, di mana intinya SMK Negeri 5 Kendal adalah tempat saya mengajar, dan hari ini saya akan belajar banyak dari beliau terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, kita mulai wawancara. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Pak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan di sisi lain juga saya ingin belajar banyak dari pengalaman Pak Bambang selaku kepala sekolah, mungkin tidak hanya di SMK Negeri 5 Kendal, dan di sekolah-sekolah sebelumnya,
terkait bagaimana teknik atau mungkin apa ya istilahnya langkah-langkah yang Bapak ambil ketika menghadapi permasalahan yang ada pada tempat atau pada institusi yang Bapak pimpin. Langkah-langkahnya seperti apa dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut bisa berdampak positif terutama bagi seluruh warga atau guru dan karyawan di tempat Bapak berada. Seperti apa kira-kira strategi ataupun langkah-langkah yang Bapak ambil ketika menghadapi sebuah masalah. Oke, terima kasih. Jadi ini Pak Gus, ketika ada masalah apapun ya, masalah apapun yang ada di sekolah itu kan mesti ada penyebabnya. Nah, kalau saya mencari dulu penyebabnya apa, dan itu berdasarkan data. Saya gitu, bukan karena laporan perorangan atau laporan yang katanya kan tidak bisa. Kalaupun itu ada laporan, itu tidak harus kita telah mentah-mentah. Bisa saja laporan itu benar, bisa saja. Tapi kan saya harus mencari ya pembanding atau kalau tidak atau istilahnya laporan yang sama dari sumber yang lain. Nah ini nanti saya jadikan sebagai data. Kalau misalnya data yang mungkin tidak ada, kalau hanya laporan, nah diharapkan nanti ketika permasalahannya itu diketahui penyebabnya dan itu ada datanya, itu nanti kita bisa olah. Jadi misalnya kalau ada masalah tidak langsung laporan langsung diambil kebijakan, tidak, tapi bagaimana sebabnya apa, kemudian kita analisis kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah nanti ketika akan diambil kebijakan karena ini sifatnya di tingkat sekolah, nah, maka saya juga perlu masukan dari tim saya, manajemen ya. Barangkali nanti ada beberapa pertimbangan, saran dan masukan. Nah, ini sebagai bukan berarti saya tidak bisa mengambil keputusan, tidak ya, tapi nanti minimal ada informasi yang mendukung atau data pendukung. Nanti sebelum diambil kebijakan kita analisis kira-kira dampaknya apa, pengaruhnya apa. Nah itu nanti diharapkan nanti ketika kebijakan apapun yang diambil karena ada masalah itu meminimalisir dampak yang muncul. Karena namanya apalagi kebijakan itu pasti ada efek positif dan efek negatifnya. Kita pilih yang paling tinggi positifnya. Jadi tidak ada nanti berdampak pada apalagi menyangkut personel ya, itu jangan sampai. Ya, apalagi misalnya kok kalau ngomong Jawa itu kan loro-loro misalnya karena keputusan turun-turun, apalagi menyangkut nasib itu jangan sampai. Jadi tetap tadi itu data harus kuat ya, kemudian nanti ada beberapa masukan. Nah, di sini pimpinan juga bukan raja yang masukan, tapi nanti kita analisis seperti langkah-langkahnya kira-kira. Jadi nanti harapannya apapun keputusannya itu yang terbaik sebetulnya. Kemudian ini Pak Bambang, terkait materi pengambilan keputusan ini kan saya pernah belajar terkait adanya bujukan moral dan dilema etika, di mana bujukan moral itu permasalahan itu dilihat dari sisi salah dan benar. Kemudian kalau yang dilema etika itu ketika ada masalah kita melihat itu dari untuk mencari posisi yang semuanya itu benar. Seperti apakah selama Pak Bambang mengambil keputusannya, apakah pernah menghadapi dua hal tersebut? Dan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil ketika menghadapi permasalahan yang tadi termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Artinya rujukan moral itu kan benar dan salah itu biasanya sudah ranahnya sudah ke kode etik dan hukum. Jadi istilahnya ya kita benar dan salah gitu. Tapi kalau yang dilema etika kan benar atau benar. Jadi semua yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar. Seperti itu. Ya, kadang-kadang ya yang mungkin yang ada di sini dan pernah terjadi di sini ketika
ada masalah dengan bapak ibu guru lah, katakanlah tentang perangkat atau tentang dokumen. Kalau saya katakan salah, salah. Kalau katakan benar, ya benar. Tapi kadang-kadang ada juga kalau memang itu salah, ya kita menyampaikannya dengan mungkin dengan cara yang halus. Ya, beberapa kali kalau misalnya itu salah kok didiamkan, nanti khawatirnya itu adalah pembenaran. Nanti kalau dianggap pembenaran, dia diteruskan. Makanya tidak jarang ketika dokumen ya salah, ya saya katakan salah. Kalau mau itu salah, ya salah koreksi. Bukan berarti itu, waduh nggak enak. Nanti kalau saya nyalahkan nanti mungkin nggak terima sakit hati saya, itu resiko. Kalau memang salah, ya salah. Ketika itu benar, ya benar. Dan banyak misalnya dokumen surat atau mungkin dokumen macam-macam, atau bahkan perilaku yang dilakukan. Tetapi itu semua kita harus menyampaikannya dengan yang cara yang baik, bukan berarti langsung salah atau bagaimana ya. Kadang-kadang malah saya sering bertanya kepada teman-teman di sini, bapak ibu guru tidak langsung nyalakan. Bahkan saya tanya, tuh ini coba dibaca, diulang lagi, ada yang salah? Oh iya, akhirnya dia menyadari sendiri tanpa saya mengatakan salah pun kan mengakui kan itu. Dan ini sering terjadi seperti itu, dan ya gayanya kadang-kadang seperti itu, tak kasih lagi, tak kasih tanda, coba baca, oh iya Pak, maaf salah. Tidak saya menyatakan salah pun dia yang sudah tahu. Sudah tahu, saya hanya memberikan clue saja. Ya itu kadang-kadang seperti itu mungkin yang dimaksud. Kalau memang itu benar, ya harus benar, salah ya salah. Itu penyampaiannya dari ya harus selalu kita harus misalnya ya kita itu muda begitu atau siapa, yang penting kita caranya sudah sesuai ya benar gitu. Etikanya kan ada tata caranya, orang juga ngomong udah salah tadi itu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bapak, jadi ketika Bapak sudah membuat langkah ataupun strategi terkait pemecahan sebuah masalah, ketika masalah itu kemudian ada pihak-pihak yang mohon maaf, artinya tidak setuju dengan langkah yang Bapak ambil, kira-kira apa ya, strategi apa yang dilakukan oleh Pak Bambang agar pihak-pihak tersebut bisa apa ya istilahnya ini terakomodir, artinya bisa mau untuk menjalankan kebijakan atau keputusan tersebut tanpa istilahnya harus dipaksa, tanpa paksaan, seperti itu. Strategi atau langkah dari Pak Bambang sendiri gimana ketika menghadapi ya, karena namanya keputusan itu pasti ada pro dan kontra ya. Itu kira-kira seperti itu. Itu kalau saya biasanya kan ajak ngomong bareng, duduk ya. Sudah sering ya, kita duduk bareng, entah itu di ruangan kepala sekolah atau di mana, ya kita tanya ya, karena bagaimanapun juga keputusan seorang itu kan, apalagi kepala sekolah bukan berarti benar kan, bisa saja yang saya anggap itu benar bagi orang lain kan mungkin tidak, atau mungkin merasa ada yang dirugikan. Kadang-kadang saya ajak ngomong aja di mana kekurangannya, di mana pasnya, adakah solusinya, ada malah saya balik. Jadi bukan berarti saya anti kritik anti saran, enggak. Silakan kalau ada masukan mana di mana salahnya. Ya barangkali memang salah yang saya ambil kebijakan dulu. Tapi kalau memang tidak bisa membuktikan, ya saya tetap harus mempertahankan apa yang sudah saya putuskan. Jadi satu hal ketika putusan dikeluarkan berarti siap mengambil resiko dan siap dipertahankan. Sebenarnya seperti itu putusannya. Tapi ketika ada koreksi dan memang bisa membuktikan bahwa ada yang lebih baik lagi putusan, kenapa tidak kita misalnya ya harus menerima dan tidak apa-apa demi kebaikan, saya kira. Bukan berarti sok-sokan menang-menangan. Nanti terhadap pihak-pihak yang mohon maaf kontra dengan keputusan yang Bapak ambil, itu sekali lagi Bapak meminta untuk adanya semacam pembuktian atau kita rangkul, atau istilahnya yang lebih pendapat mereka yang bisa lebih baik daripada putusan tersebut, seperti itu. Kita rangkul. Dan ini juga sering beberapa kali kadang-kadang masalah kita ngomong, kalau ngomong bukan berarti menurut saya, itu tidak. Kalau menurut saya kan berarti nanti menurut berapa orang boleh tahu, kalau menurut undang-undang katakanlah misalnya ada dasarnya, menurut ini ya itu
tidak apa-apa kita berikan banyak yang seperti itu. Nanti bisa lah istilahnya bahasanya nanti kalau misalnya ada koreksi, ada itu ya tidak apa-apa. Berarti terakomodir. Iya, tetap diakomodir ya, iya. pihak kontra ya. Ya, ya wajar kalau misalnya ada yang kontra. Tapi ya harapannya ketika mereka menyampaikan yang kontra juga dengan cara-cara yang baik. Tapi ketika caranya tidak baik ya tidak dilayani. Oke Bapak, sebagai closing, bisakah Pak Bambang memberikan tips atau istilahnya apa ya, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, itu kira-kira tips-tipsnya agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa intervensi, misalnya pengaruh kanan kiri dan sebagainya, tapi kita bisa benar-benar berpikir jernih. Nah, itu kira-kira ada tips nggak terkait pengambilan keputusan agar tidak nyimpang dari tadi nilai-nilai kebajikan? Ya, saya kira nggak ada tips khusus ya. Yang penting kita kalau mengambil keputusan ada informasi kanan harus diimbangi informasi kiri. Misalnya kan itu tadi dikatakan. Jadi informasi jangan hanya dari satu pihak. Jangan sampai hanya dari satu orang yang mungkin yang dekat dengan saya saja tidak. Kemudian kita harus tahu aturan sebagai dasar perjalanan. Kita harus tahu aturannya seperti apa. Jangan sampai mungkin kalau kita benar tapi malah melanggar aturan. Dan juga selain aturan regulasi yang misalnya undang-undang dan sebagainya, kita juga lihat budaya atau mungkin etik yang ada, etika yang ada, itu kan sebagai tambahan lah seperti itu dalam bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi tidak ada tips khusus, yang penting yakin dengan diri sendiri ya, dengan pengaruh orang lain. Boleh orang mempengaruhi, boleh siapapun kan boleh mempengaruhi, setan saja kan bisa mempengaruhi. Tapi bagaimana keyakinan kita? Sebenarnya niatnya adalah niat untuk ibadah saja. Jadi itu dengan niat yang baik, ya, niat yang lurus. Ya. Oke, saya rasa itu Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Bapak sudah menyempatkan untuk wawancara terkait pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak untuk kegiatan demonstrasi kontekstual. Sekali lagi terima kasih atas materi yang Bapak sampaikan tadi. Banyak hal yang bisa saya pelajari terkait untuk pengambilan keputusan, dan ya semoga apabila suatu ketika nanti Bapak kita minta untuk memberikan saran, Bapak tidak bosan lagi untuk kita belajar melalui wawancara seperti ini. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ini adalah wawancara saya dengan Pak Bambang Mulyanto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.